Ngomong dia. Lo nge-like ya? Nge-like tau. Lo nge-like? Lo nge-like. Lo nge-like, Div. Lo nge-like. Lo yang nge-like. Tapi gue gerak di sini. Ya gue juga gerak di sini. Jadi yang gue dapetin dari kesebulan podcast hari ini adalah Diva. Jangan ketawa. 1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, 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 I love you
Jadi, aku udah 2 bulan gak bikin video. Terakhir aku bikin video itu tahun 2020, pas udah mau tahun baru. Dan aku baru bikin video baru lagi di tahun 2021, bulan Maret ini. Dan aku juga pengen buat sesuatu yang baru, yaitu segmen baru, namanya podcast. Ya, seperti yang kalian tahu, baik banget belakangan ini yang bikin podcast juga. Cuman ya, aku bakal bikin sesuatu yang berbeda juga dalam hal ini. Dan kali ini aku podcastnya bareng teman aku. Hai. Hai, welcome back to me again. Ya, jadi yang seperti kalian udah baca di judul, kita bakal ngomongin soal cantik itu relatif. Jadi sebelum kalian mulai video ini, pastiin kalian udah like, terus subscribe. Dan kalau misalnya kalian punya requestan video, langsung komen aja di bawah, biar aku nanti bacain, dan aku langsung bisa buat. BTW gimana nih belakangan hari ini? Kan ini pandemi ya? Jadi lebih produktif gak sih? Iya, benar-benar. Pengen ngebuat hal baru, pengen ketemu hal baru, jadi kayak banyak banget gitu kreativitas yang mulai muncul pas lagi pandemi. Mantep sih. Gue juga pas 2 bulan ini tuh kayak ngerasa beda gitu loh, kayak nemu hal baru juga, banyak banget yang mungkin gak bisa disebutin lah ya, karena saking banyaknya. Terus ya udah gue 2 bulan ini juga kayak sambil mikirin konten kan, sebenarnya gue kayak bingung gitu juga mau bikin konten apa lagi. Terus kayak tiba-tiba kemarin gini banget mikir kayak buat bikin podcast kali ya, karena gue juga suka ngomong kan, gue juga suka ngomongin sesuatu hal yang baru. Jadi podcast gini kayaknya bakal seru banget sih kayaknya. Nantinya gue juga bakal memperbanyak podcast lainnya, kayak ngomongin soal lain-lain juga, nggak cuma 1 atau 2. Jadi bakal ada episode-episode lainnya yang bakal seru lagi nantinya. pasti. Jadi tungguin aja podcast selanjutnya. Atau kalian punya requestan podcast lain tentang sesuatu yang kalian pengen aku ngomongin sama teman-teman aku, kalian bisa komen. Kita udah cukup lama basa-basinya, sekarang waktunya kita ngomongin soal topik. Menurut lu cantik itu relatif gak sih? Kita sebagai cewek dong, kita sebagai cewek harus ngerti. Iya, ngerti. Sebagai cewek, dari kecil gue udah dibilang ke orang-orang cantik itu relatif kayak gitulah ya. Relatif itu untuk kata relatif aja itu kayak gimana sih, kayak artinya apa emang? Pokoknya kalau misalkan relatif, menurut gue itu pokoknya sesuatu yang nggak mutlak gitu kan. Jadi dia itu nggak yang kayak cantik itu seperti ini, ganteng itu seperti ini. Gitu. Nggak ada standarnya gitu. Iya, nggak ada standarnya. Gitu. Menurut gue begitu. Gue nggak tahu yang lain ya. Iya, ini pendapat pure dari lo sendiri kan? Iya. Jadi kalau misalkan menurut gue relatif atau enggak itu ya bener relatif, karena semua itu berdasarkan tipe, style orang-orang masing-masing gitu kan. Tapi pandang orang juga. Tapi balik lagi untuk akhir-akhir ini orang jadi mengibaratkan tuh kayak cantik itu sesuatu yang tipenya umum gitu loh. Misalkan nih contoh, orang-orang pasti bakal mikir cewek yang cantik itu adalah cewek yang berambut panjang dan berkulit putih gitu kan. Sedangkan itu bukan sesuatu yang relatif, karena itu standar satu orang gitu bahasanya. Jadi kayak misalkan contohnya, gue bilang cowok ini ganteng nih, tapi Windy bilang cowok itu nggak ganteng, tapi karena gue bilang, lihat deh, dia kan rambutnya begini, dia posisinya begini, atau dia idealnya begini, jadinya Windy ikut-ikutan gitu untuk bilang kalau dia itu ganteng gitu kan bahasanya gitu. Jadi akhir-akhir ini sih gue mikirnya begitu. Jadi kalau cantik dibilang relatif atau enggak sih,
sekarang udah jadi umum gitu loh, bukan relatif lagi gitu. Tapi kalau misalnya menurut lu cantik itu kayak gimana? Cantik menurut gue itu sebenarnya ya kita nggak boleh munafik. Cantik itu kan berdasarkan physically kan, maksudnya berdasarkan fisik ya. Orang-orang pasti first impression-nya juga pasti dari fisik gitu. Tapi cantik menurut gue itu adalah pas dia itu bisa nunjukin bakatnya dia gitu loh. Bakat yang nggak semua orang punya. Ya mau semua orang punya, mau dia yang punya doang, nggak masalah. Kayak misalkan Windy contohnya, Windy bisa ngebuat suatu konten di mana nggak semua orang bisa, tapi ada juga orang-orang yang bisa gitu, tapi itu kemampuannya dia gitu. Menurut gue itu cantik gitu loh. Jadi bakatnya dia, kemampuannya dia gitu. Itu nanti perlahan pas dia enjoy sama apa yang dia lakuin, itu jadi dia kayak memancarkan kecantikannya gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak, iya, jadi dia having fun doing something gitu kan. Dia seneng ngelakuin sesuatu, dia kelihatan seneng gitu, jadi kayak cantik nih dia gitu. Kalau kata gue sih gitu sih. Kalau lu gimana? Gue kalau misalkan nilai cantik tuh ya dari sifatnya atau nggak perilakunya gitu loh. Kalau misalkan percuma soalnya kalau misalkan emang ternyata dia cantik di luar doang tapi kalau misalkan dalamnya enggak kan kayak sayang gak sih, kayak ya udah itu kan orang-orang jadi mikirnya kayak cantik doang gitu kan. Berarti pribadinya beda lagi gitu. Jadi gue lebih milih pribadi cantik dulu sih. Cuman kalau misalkan orang baru kan gak selalu gue bisa tahu kan. Masa gue langsung ketemu, langsung tahu nih orang cantik dari dalamnya. Ya berarti gue harus kenalan dulu atau enggak kayak nyari tahu dulu nih orang kayak gimana gitu kan. Cuman nih kalau misalkan dilihat dari penampilan doang sih mungkin gue bisa aja bilang cantik, cuman belum tentu dalamnya kan. Berarti gue cuman muji luarnya doang, bukan muji dalamnya. Jadi gitu sih. Sama sih, kita kayak mikirnya gitu juga. Soalnya gini, ada banyak yang di luar sana dia emang penampilannya cantik, tapi nanti setelah berapa lama jadi kayak cantik doang, percuma gitu mukanya begitu tapi begini gitu kan. Jadi kayak maksudnya gini loh, kalau misalnya emang ternyata lo biasa aja mukanya, jadi kalau misalnya emang ternyata hati lo baik terus kayak perilaku baik, dibilang cantik gak sih? Kayak otomatis yang di luarnya juga ikutan cantik gak sih? Karena kan jadinya yang dipandang tuh dalamnya dulu biar yang di luarnya juga ikutan terpandang. Tapi kita nggak bisa munafik ya, karena kita first impression ke orang pasti dari covernya penampilan, kan. Iya, covernya pasti. Kalau misalnya covernya aja menurut kita udah kayak, wah ini orang kayaknya kurang baik nih, gitu kan. Pasti kayak udah beda gitu feelingnya jadinya. Karena kayak misalkan kita berdua nih, misalkan lagi jalan di suatu tempat, terus kita ngelihat cewek atau cowok yang mukanya bisa dibilang ganteng atau cantik gitu ya, kita pasti bakal sama-sama kayak, wah ganteng nih. Itu untuk sebatas penampilan aja gitu kan. Tapi kita nggak tahu, itu cuman kayak apa ya, semacam guyonan gitu ya, kayak bercandaan gitu. Tapi nggak yang purely pengen bilang dia ganteng atau cantik itu enggak. Iya, benar-benar. Kan kita cuma sebatas kayak melihat aja gitu. Dari luar, nggak yang meneliti sampai dalam-dalam. Iya, karena kan cuma lewat doang, sepintas doang gitu. Iya. Karena banyak banget orang yang mikirnya kita ngomong begini, tapi kita masih munafik suka bilang orang ganteng yang first impression-nya terus bilang dia ganteng gitu kan, atau cantik gitu. Banyak orang yang salah paham di situ sebenarnya, karena yang kita bilang ganteng atau cantik yang cuma sebatas lewat doang itu bukan berarti kita bener-bener bilang dia, wah dia ganteng gue harus milikin gitu kan, enggak kayak sempurna gitu enggak. Ya enggak sama sekali, kita cuma muji, ya namanya muji ya gitu ya. Kayak orang ganteng, orang cantik itu cuma sebagai ya udah cover lo seperti ini, gue nggak tahu lo seperti apa, ya udah that's it gitu kan. Itu yang kita lihat cuma luarnya doang kan. Iya, karena itu apa, first impression, ya wajar menurut gue gitu. Iya, benar. Kalau lo sendiri pernah nggak sih kayak ngerasa insecure pas ngeliat orang cantik gitu? Sering sebenarnya. Kayak misalkan kita lagi ada di transportasi umum gitu ya misalnya. Terus ngeliat orang atau cewek atau cowok ganteng banget. Tapi lebih ke cewek kan ya. Iya, karena kita insecure ke sesama. Iya. Nah, itu kayak gila
cakep banget ya, dia pasti primadona atau semacamnya. Gue mikirnya begitu aja gitu. Tapi untuk sampai kayak ngerasa sedih atau ngerasa sakit gitu enggak sih. Dulu sering, tapi semenjak kayak buat apa ya? Atau gue nggak mau memfokuskan di bidang itu gitu, gue mau memfokuskan di bidang yang lain. Jadi kenapa gue harus insecure? Mungkin aja yang gue milikin sekarang nggak dimiliki sama orang itu gitu. Jadi kayak ada kurang bersyukur aja sih. Kalau lu gimana? Gue pernah, pasti kayak mungkin semua orang pernah kali ya, soalnya Pasti insecure tuh kayak udah jadi apa ya, asupan makanan sehari-hari. Kayak ngeliat cewek dikit cantik kayak gitu, down gitu kan. Cuman kalau misalnya gue sih nggak sampai down banget ya, kayak bener-bener kayak ngerasa insecure lo gimana sih gitu. Pas gue ngeliat cewek cantik ya kayak oh ya udah cantik. Gue sempat insecure dikit sih, cuman nggak banyak, kayak ya udah bentar doang pas lagi ngeliat nih cewek kan. Pasti baik banget ini yang suka gitu kan, baik banget yang naksir gitu. Tidak masalah sih. Ya udah. Sebenarnya tuh yang bermasalah itu bukan si cewek cantiknya atau bermasalahnya kitanya, tapi lebih kayak imajinasi kita gitu loh tentang ini orang pasti begini, nanti dia pasti bakal diterima. Padahal belum tentu nggak sih yang kita omongin? Iya, padahal belum tentu gitu. Mungkin aja orang yang kita puji itu adalah orang yang ngerasa insecure juga ke lingkungan gitu kan. Karena kita nggak tahu spesifik. Orang cantik aja masih insecure. Ya makanya iya. Gue juga punya teman-teman yang emang standar kecantikannya lumayan tinggi gitu ya, misalkan. Dia pun merasa nggak pede untuk foto atau dia nggak pede untuk ngobrol sama orang lain gitu kan. Dan itu wajar menurut gue. Insecure kan nggak berdasarkan cantik doang kan. Iya sih, banyak banget insecure ya. Banyak banget. Cuman kalau kata gue ya, itu tadi yang balik lagi gitu. Sekarang cantik jadi bukan relatif gitu, karena cantik itu adalah kalimat yang umum gitu loh. Maksudnya tipe cowok atau tipe cewek jadi kayak satu gitu loh. Misalkan gue yang awalnya tipenya A, gara-gara Windy tipenya B, jadinya kayak ngeliatnya, oh iya ya, B juga cakep, jadinya gue suka sama B gitu loh. Jadi kayak, itu bukan relatif, itu jadi kayak ngelihat umum seperti apa, akhirnya kita ngelihat umum itu gitu. Makanya itu tadi gitu, mungkin ada sebagian orang di luar sana yang nganggep Windy itu cantik gitu misalkan. Tapi gara-gara di sekitarnya bilang Windy itu seperti itu, jadinya mereka ikut-ikutan gitu loh, karena nggak mau sendirian gitu, ya nggak sih? Iya, benar-benar. Makanya kadang Windy yang bilang, ada seseorang nih misalkan ganteng nih atau gimana gitu, misalkan itu bukan sesuai sama selera gue gitu, sebenarnya gue bakal akan menghormati aja apa yang dia pilih, apa yang dia suka, tapi gue nggak bakal suka sama orang itu gitu loh, ngerti kan? Karena tipe orang kan beda-beda, gue nggak bisa mempersalahkan apa yang Windy suka dan Windy nggak bisa mempersalahkan apa yang gue suka juga gitu. Jadi itu sih gue ngerasa kayak wah, ironis sekali. Sudut pandang orang kan beda-beda juga gitu. Mau disamain juga kayak susah banget. Apalagi kalau misalnya emang dari awal udah beda. Tapi kalau misalkan sekarang nih ya, bersyukur aja apa yang ada gitu. Sekarang kayak udah jarang insecure gak sih? Kayak mikirnya, ngapain gue insecure gitu. Kayak malas aja gitu. Karena gue punya kesibukan lain kali ya. Jadi ngapain insecure lah ya. Gue juga masih ada hal yang perlu dipikirin lagi soalnya. Benar. Gue ngerasain juga sih itu. Cuman kadang nggak bisa dipungkirin kayak karena orang-orang yang di sosmed ya, apalagi itu kan toksik banget ya. Bener. Kayak mereka nunjukin seperti apa standar mereka, kayak misalkan lihat deh dia cantik gitu, terus di videoin gitu ya. Jadi kita makin insecure gitu karena kita mikirnya oh cantik orang tuh seperti ini gitu, dan kita bukan cantik orangnya itu. Iya, jadi kayak kita mikirnya kayak kita nggak seperti itu dan ngerasa nggak pantas. Iya, sakit juga sebenarnya. Jadi makanya itu kadang sosmed tuh kayak
nyakitin diri sih, toxic banget. Tapi emang nggak bisa candu banget gitu kan untuk main itu. Iya. Jadi Kayak sehari tanpa sosmed tuh kayak gue ketinggalan iya banyak banget. tau gak sih? Bener. Karena cepet banget gitu sih. Iya. Banyak banget kan orang-orang yang video-videoin orang yang cakep di situ gitu. Ya. Sebenarnya kita skip aja Anda. kali ya. Kayak tapi susah emang sih kalau ya Tapi udah mau nggak terlanjur. mau jadi ngeliat. Iya. Menurut lo gimana kesimpulannya? Simpulannya, cantik itu relatif. Ada benar, ada enggaknya. Tergantung di situasi seperti apa sebenarnya. Dan yang penting jangan insecure aja sih. Karena wajar sebenarnya insecure. Kapan-kapan juga nggak apa-apa, biar mengoreksi diri kan ya. Tapi jangan yang berlebihan sih, karena lo cantik dengan cara lo. Benar. Kalau lo gimana? Pendapat lo? Poin lo? Poin gue ya, yang gue dapetin cantikin dulu yang di dalam. Otomatis bakal terlihat juga cantik di luar. Mantap. Mantap. Jadi sekian dulu video kali ini tentang podcast hari ini. Semoga kalian bisa mengerti lagi tentang cantik itu relatif. Semoga apa yang kita kasih tahu itu bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kalian juga mau nambahin sesuatu yang kita belum ngomongin di sini, kalian juga boleh sampaikan di komentar. Terus kalau misalkan kalian punya requestan video, langsung komen aja di bawah. Dan jangan lupa follow Diva, YouTube-nya juga Diva. Ada di link description, kalian bisa klik aja langsung. Terus, makasih banget ya udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe pastinya. Makasih buat Diva yang udah mau berpartisipasi atas podcast pertama kali ini di episode baru. Semoga kalian suka sama segmen baru ini dan akan terus mengikutinya sampai akhir. So, see you on the next video. Bye! Bye.